Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah kewirausahaan. Dengan anggota kelompoknya, saya Indri Rahmawati sebagai ketua, kemudian lalu Ahmad Mujadid Al-Ghifari di bagian pemasaran, kemudian Maulida Safitri bagian produksi, dan yang terakhir M. Farsya Wahyu Farezi bagian keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan rencana bisnis atau bisnis plan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama dimulai dari pengenalan produk kami atau eksekutif summary-nya. Jadi usaha ini kami beri nama Say Cheese. Say Cheese adalah makanan ringan berbahan dasar keju yang dilapisi kulit lumpia dengan topping susu kental manis. Say Cheese ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan makanan ringan yang enak dan praktis. Kami di sini mengutamakan cita rasa dan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Dalam proses pembuatan, kami tentunya sangat memperhatikan kehigienisan alat dan bahan yang digunakan. Say cheese ini cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Kemudian latar belakang usaha kami. Kami memilih usaha ini dikarenakan bahan dari pembuatan say cheese ini mudah didapatkan. Proses pembuatannya juga cukup mudah dan rasanya pasti enak. Salah satu hasil survei mengungkapkan bahwa orang Indonesia itu ternyata lebih sering mengkonsumsi cemilan daripada makanan berat. Nah, oleh karena itu kami merasa say cheese ini memiliki peluang dalam kebutuhan masyarakat. Nah, untuk kedepannya apabila usaha ini berjalan dengan lancar, kami akan membuka cabang dan tentunya memvariasikan rasa. Visi dan misi dari usaha ini yaitu menjadikan usaha cemilan Say Cheese memiliki banyak variasi cemilan yang dapat disajikan untuk masyarakat. Jadi kita besok-besok kalau misalnya usaha ini lancar, kami juga buat variasi cemilan lain gitu. Kemudian misi, memberikan cita rasa dan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Next slide. Nah, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya bagian aspek pemasaran yang akan disampaikan oleh lalu Ahmad Mujadid Al-Ghifari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dari bisnis kami yang di mana produk kami ini bernama Say Cheese, yaitu sebuah makanan yang berdasar keju ya. Makanan cemilan sih sebenarnya, bukan makanan berat, yang seperti yang dibilang tadi oleh ketua saya bahwa rakyat di Indonesia atau teman-teman kita yang ada di Indonesia lebih suka makan cemilan ketimbang makan berat dalam kesehariannya ya. Produk kami ini berukuran 1 mika ya, dengan isi sekitar ada 8 biji dengan harga Rp11.000 yang menurut saya sangat terjangkau ya. Teman-teman bisa langsung menghubungi saya jika ingin mendapatkan produk tersebut. Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam seperti tadi ya, makanan ringan gitu. Dari segmentasi pasar, dari segmentasi geografis, kami memilih untuk memasarkan produk kami itu pada lingkungan sekolah, lingkungan universitas, tempat wisata, ataupun tempat-tempat yang bisa mudah untuk mendapatkan pelanggan. Dari segmentasi demografi itu semua kalangan. Silahkan, siapa yang mau beli, kalian boleh membeli kami. Dari anak kecil kah, dari bapak-bapak kah, om-om, boleh. Tante-tante pun boleh ya. Semua orang, jadi semua kalangan boleh untuk membeli produk kami. Gitu. Jadi dari segmen psikologisnya, kami merasa produk kami ini bisa meningkatkan mood dari teman-temannya, di mana rasanya itu ada manis, ada asin, gimana dari tekstur keju tersebut. Dan juga untuk mendapatkan rasa nyaman, karena ketika Anda lapar, pasti perasaannya nggak enak kan, nggak ada rasa nyaman. Tapi ketika Anda mendapatkan makanan dengan cemilan Say Cheese ini, pasti Anda akan merasa nyaman dan berenergi gitu. Baik. Dari strategi pemasaran kami menggunakan
ada di slide yang dikatakan bahwa strategi harga dari total biaya 632.000, laba bersih yang ingin kami peroleh adalah sebesar 500.000 rupiah. Laba kotor atau pendapatan kami adalah 1.132.000. Kami mematok produk kami ini akan terjual 100 per minggunya kalau tidak salah ya. Nanti bisa dibicarakan oleh keuangan saya mungkin. Kami mematok 100 produk harus bisa terjual dalam waktu 1 minggu gitu. Dan yang kami dapatkan adalah 1.132.000 gitu. Strategi yang kami lakukan adalah melalui media sosial, melalui WA teman-teman, kami berbagi satu sama lain, ataupun melalui pamflet atau poster yang kami tempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh teman-teman yang lain atau warga masyarakat sekalian gitu. Kami menaruhnya di sana atau dengan dari media sosial seperti Instagram, kami membuat suatu hal yang bisa menarik orang-orang untuk melihat produk kami dan membelinya gitu. Ataupun dari mulut ke mulut, dari cerita-cerita teman-teman. Jadi begitu strategi pemasaran kami untuk proses awal dalam pembentukan usaha kami ini. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa disampaikan kembali dalam kesimpulan oleh teman saya. Begitu saja strategi dari aspek pemasaran dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Lalu Ahmad Mujadid Al-Ghifari atas penyampaiannya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu aspek produksi yang akan disampaikan oleh Maulida Safitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi aspek produksi dan operasi. Yang pertama ada gambar produk. Di sini kami membuat poster dari Seichis, yaitu yang pertama ada gambar dari keju aroma tersebut, harga, dan media sosial yang dapat dikontak. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama proses produksinya itu potong-potong keju cheddar secara memanjang. Selanjutnya letakkan keju yang sudah dipotong memanjang di atas kulit lumpia dan taburkan gula pasir secukupnya. Yang selanjutnya gulung keju hingga seluruh sisanya tertutupi dengan kulit lumpia. Selanjutnya yang keempat, rekatkan tiap sisi dengan larutan tepung terigu. Jangan lupa rekatkan bagian atas dan bagian bawah lumpia hingga rapat. Yang kelima, panaskan minyak. Kemudian goreng hingga berwarna kecoklatan dan tiriskan minyak. Yang keenam, hiasi dengan susu coklat, susu kental manis coklat, dan parutan keju. Yang terakhir, kami menggunakan mika sebagai pengemasan penjualan. Baik, terima kasih kepada Saudari Linda atas penyampaiannya. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan aspek organisasi manajemen. Ya. Jadi di sini ketua berperan ketua itu sangat dibutuhkan dalam bisnis, salah satunya untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua orang yang terlibat dalam bisnis agar tercapai tujuan bersama. Arahan bisnis yang sudah ditetapkan tentunya harus dijalankan dengan baik dan dalam prosesnya harus ada koordinasi dan komunikasi. Kemudian di bagian pemasaran, di sini mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Nah, di sini pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen. Kemudian urusan keuangan, yaitu pencatatan transaksi, terus mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dari operator produksi. Tanggung jawabnya itu pembuatan berbagai macam produk, kemudian pengawasan terhadap alat atau mesin, dan rekan kerja lainnya. Selain itu, pengemasan, pengiriman, hingga dokumentasi hasil dari pekerjaan juga termasuk dalam tanggung jawab yang harus dipenuhi. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu aspek organisasi manajemen, khususnya dalam hal keuangan. Kepada M. Farsya Wahyu Parezi, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Jadi di sini saya selaku dari bagian keuangan akan menjelaskan bagaimana sih keuangan di dalam suatu bisnis itu berjalan. Jadi yang pertama itu kita harus membuat rencana anggaran pengeluaran yang isinya itu berupa pengeluaran untuk membeli alat. Di sini bisa kita lihat yang pertama alat yang dibutuhkan untuk membuat atau membangun bisnis ini. Yang pertama itu kompor gas, yang kedua teflon, yang ketiga saringan, yang keempat capitan, yang kelima mika. Di sini bisa dilihat harganya ya. Jadi totalnya itu semua 258.000. Lalu yang kedua total untuk pengeluaran bahan. Di sini kita menggunakan bahan yang pertama itu 1 keju cheddar 70 gram, lalu 1/4 gula pasir, 1 bungkus kulit lumpia, 1/4 tepung terigu, 1 liter minyak goreng, dan susu kental manis coklat. Untuk susu kental manisnya rasanya itu opsional, terserah kalian jika ingin buat sendiri. Di sini total untuk pengeluaran bahannya per minggu itu kami mengeluarkan sekitar 68.500. Jadi total bahan per minggu 68.500. Untuk 1 bulan produksi kita telah mengeluarkan sekitar 274.000. Itu belum dihitung dengan pamflet dan brosur. Biayanya pamflet dan brosur sekitar 100.000. Jadi total pengeluaran untuk bisnis ini sekitar 632.000. Lalu yang kedua, kita akan membuat analisis break-even point. Analisis break-even point ini terdiri dari yang pertama perhitungan laba bersih. Dengan cara perhitungannya itu kita mencari total cost dulu. Total cost ini kita total bahan baku ditambah dengan total biaya brosur dari pamflet tersebut. Yang totalnya itu 374 seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu kita mencari total revenue. Seicis ini kan kita menargetkan untuk bisa terjual 50 mika per minggu dengan harga 1 mika 11.000. Jadi di sini sudah kita kalikan dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 3.500.000. Laba kotornya 3.500.000 itu kita kurangi dengan total cost di atas tadi yaitu 374.000. Hasilnya itu 3.226.000 per minggu. Itu laba bersih kita. Lalu yang kedua, perhitungan BEP per unit. Harga jual itu kita jadi harga jual di sini kita salah taruh ya. Jadi harga jual di sini kita salah taruh, seharusnya itu 11.000. Lalu biaya penyusutan per bulannya itu kita 35.000. Jadi total biaya variable per minggu itu 374.000. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emparsya Wahyu Parezi. Kemudian di sini kami juga melampirkan jadwal kegiatan kami ya, teman-teman bisa melihat di sini jadwal kegiatan kami. Mulai dari menyusun rencana bisnis sampai persiapan pengembangan bisnis sudah kami cantumkan di sini. Kemudian next slide. Ya, jadi saya akan sampaikan sedikit kesimpulannya. Seicis ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan makanan ringan yang enak dan praktis. Kami mengutamakan cita rasa dan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Kami memilih usaha ini dikarenakan bahannya itu mudah didapatkan. Kemudian proses pembuatannya juga mudah dan rasanya enak. Visi kami menjadikan usaha cemilan Seicis memiliki banyak variasi cemilan yang dapat disajikan untuk masyarakat. Kemudian sikap kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam bisnis ini. Salah satunya untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua orang yang terlibat dalam bisnis agar tercapai tujuan bersama. Selain itu, pengemasan, pengiriman, hingga dokumentasi hasil dari pekerjaan juga termasuk dalam tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.